Shalom Bapak Ibu, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun secara live, tapi kita percaya Tuhan yang akan memimpin, menyertai para Bapak Ibu saudara di rumah dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita, Komisi Lansia Indah pada saat ini dengan menaikkan pujian, Manis kau dengar Tuhan. Tuhan akan menolong kita dengan penuh sukacita menaikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan sekali lagi, inilah yang ku renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan,
inilah kerinduan setiap hati dan pikiran kami. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau, kami hendak mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa bagi hamba-Mu akan memimpin, dan setiap orang tua kami yang mengikuti di rumah, mereka dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan semuanya ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan pujian yang dengan penuh sukacita. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan kita hanyalah satu-satunya kepada Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, pengharapanku hanya Yesus saja, dengan penuh sukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan. Dia pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapan. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Ayat yang ketiga, dia menyediakan bagiku di sorga. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia saat percaya Dia, Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian? Jadi dalam situasi kondisi yang kita alami saat ini, dalam usia yang semakin hari semakin lanjut, ingat hanya Yesuslah satu-satunya harapan jiwa kita. Yesus yang melepaskan dosa kita, Ia memberikan kesenangan, damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, sekali lagi kita naikkan pujian yang mengatakan Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang ada pada kita, tetapi hanya berharap kepada Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini.
bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh yakin dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya harapan hidup kami. Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah kekuatan kami. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kami mau menyediakan hati dan pikiran kami untuk merenung kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan orang-orang tua kasih kami yang mendengar di rumah. Engkau berkati kami hikmat kuasa Roh Kudus, menguasai setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 5 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dengan satu topik yang mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada pengharapan yang mengecewakan.
Nah, oleh sebab itu, kesempatan ini kita belajar bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Namun sebelumnya kita melihat apa itu pengharapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian. Yang pertama, pengharapan itu sesuatu yang dapat diharapkan. Dan kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, itu nantinya menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, orang yang diharapkan atau dipercaya. Ada orang yang diharapkan dan dipercayakan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita ingin bahagia, kita ingin diberkati, kita ingin panjang umur, bahkan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Seorang penulis buku, dia mengatakan demikian. Harapan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Dia katakan bahwa harapan dapat mencapai kesejahteraan seseorang. Lalu yang kedua, harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan tetap berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Lalu yang berikut dia katakan bahwa harapan dapat membuat hidup lebih panjang, memiliki umur yang panjang. Saya yakin dan percaya, Opa Oma memiliki umur yang panjang sampai pada hari ini karena memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Jadi harapan akan membantu seseorang lebih berhasil menghadapi kenyataan hidup ini. Bahkan memiliki kesehatan yang baik, bahkan juga dapat memiliki kekuatan, semangat dalam melewati masa-masa hidup ini. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, harapan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara sekalian. Jadi tanpa harapan, tidak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi berbagai macam tekanan, bahkan keadaan dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Itulah harapan yang tidak mengecewakan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Nah, dalam pembacaan kita tadi mengajarkan kepada kita. Yang pertama itu di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah berbega juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, pada ayat yang ketiga dan keempat ini disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Ada sebuah proses yang mau tidak mau dan suka tidak suka kita lewati, kita lalui sampai kita boleh menikmati pengharapan itu. Apa prosesnya yang harus kita lalui? Yang pertama dalam pembacaan kita dikatakan kita harus melewati yang namanya kesengsaraan. Jadi seorang mau tidak mau, suka tidak suka, kita melewati kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan lalu naik lagi ada ketekunan, menuntutkan ketekunan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melewati kesengsaraan itu. Bukan hanya ketekunan, dituntut tahan uji, tahan banting, menghadapi semua. Dan sampai kita memiliki pengharapan yang kita harapkan itu. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang terjadi seketika saja. Tetapi pengharapan itu melalui sebuah proses yang saya katakan tadi. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, sampai pada pengharapan. Nah Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Yesus Kristus, pengharapan yang sejati itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu tahan uji terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami saat ini, pengharapan kita
tidak pernah mengecewakan karena engkau dan saya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah hidup dalam pengharapan yang sejati itu? Yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan? Dalam ayat yang kelima, di sana mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara dikasihi Kristus, bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan? Kedua, kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan, engkau dan saya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Mazmur 147 ayat 11 di sana mengatakan demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, disitulah kita menikmati akan sukacita, kesenangan, bahkan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, jangan pernah kita berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap pada kekayaan kita. Jangan pernah berharap kepada kekuatan ataupun jabatan dan lain sebagainya apa yang ada kita miliki. Karena apa, saudara? Semuanya itu satu saat nanti akan mengecewakan engkau dan saya. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada harta, kekuatan, jabatan kita, sekali lagi, itu akan dapat mengecewakan saya dan saudara. Satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan engkau dan saya, itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Dan rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi Kristus, orang Kristen harus menikmati kasih karunia Allah. Bagaimana kasih karunia Allah itu telah dinyatakan bagi engkau dan saya dalam pembacaan kita. Ia telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menderita bagi saya dan saudara. Untuk mati bagi kita. Bahkan ketika dia mati dikuburkan, ia bangkit dan naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Itulah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahwa Yesus telah mati, ia bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan satu saat nanti, ia datang ke dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yesus telah naik ke sorga, sukacita kita adalah bagaimana Allah mengutus pribadi Roh Kudus bersama-sama dengan kita, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kita dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Dan Roh Kudus terus-menerus membanjiri, menyertai, memelihara engkau dan saya. Ia memberi kita sukacita, ia memberikan kita kasih, ia memberikan engkau dan saya damai sejahtera dalam kehidupan ini. Jadi itulah pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan engkau dan saya. Ia hadir menguatkan engkau dan saya dalam melewati penderitaan pencobaan yang ada. Ia meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan Allah itu akan datang pada hari di mana ia datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi, inilah pengharapan yang tidak mengecewakan ketika kita menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus. Setiap kita selalu berharap bahwa perjalanan hidup ini akan berjalan dengan baik-baik, tanpa persoalan, tanpa hambatan, dan tanpa halangan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu inginkan kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tetap mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Harapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Dan itulah keyakinan saya dan keyakinan saudara yang menghibur setiap pribadi kita, menguatkan saya dan saudara.
Jadi berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan ujilah, maka pengharapan kita akan nyata dan tidak akan mengecewakan engkau dan saya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan setiap pribadi kita bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan hanya kita temui di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh yang Kudus boleh memeteraikan firman ini yang menolong setiap pribadi kami bahwa satu-satunya pengharapan sejati ketika kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan setiap orang tua kami yang saat ini sedang menikmati kehidupan mereka bersama dengan anak-anak cucu mereka. Tuhan Engkau tolong mereka di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan pengharapan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga setiap orang tua kami ini memiliki kekuatan pengharapan hanya di dalam Engkau, karena kami percaya itulah pengharapan yang sejati, pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Tiba saatnya bagi kami untuk mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kami. Biarlah saudara sekalian boleh mengarahkan hatimu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus, memelihara menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.